Hai, selamat siang anak-anak Miss Deka semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Deka ya. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran SBDP tentang objek gambar cerita bagian B ya. Oke. Hari ini masih tentang KD 3.1 memahami gambar cerita ya nak, dimana tujuannya hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang objek gambar cerita. Oke, simak ya. Nah, pada gambar cerita, untuk menggambarkan suatu suasana atau peristiwa yang terjadi pada cerita, tentu di dalamnya terdapat beragam objek gambar. Ada beberapa objek gambar yang umumnya digunakan pada gambar cerita ya nak ya. Objek gambar tersebut diantaranya ada objek manusia, ada objek binatang, ada objek tumbuhan, ada juga objek bangunan ya. Nah, objek-objek tersebut dipadu-padankan sehingga membentuklah suatu gambaran suasana atau peristiwa. Nah, Miss akan jelaskan yang pertama, ada gambar manusia ya, objek manusia. Nah, manusia merupakan objek gambar yang sering digunakan dalam gambar cerita ya nak ya. Nah, kita sering temuin tuh kalau di cerita-cerita pasti ada manusia gitu ya, ada objek manusia di dalamnya. Nah, objek gambar manusia ini ada dua macam nak. Nah, sesuai dengan jenis kelamin ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Oke. Nah, berikut ini adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat gambar manusia. Coba perhatikan ya. Nah, ini Miss Deka ada praktek sedikit membuat ini nak ya, tahap membuat anak laki-laki dan anak perempuan menggambar objek manusia. Tapi mohon maaf kalau jelek ya nak ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan sedikit mohon maaf ya. Nah, perhatikan ya nak, untuk step yang pertama kalian buat dulu pola wajahnya ya. Boleh bulat, boleh oval, atau boleh runcing. Kemudian step yang kedua, kalian tambahin rambut dan indera ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Boleh tambah telinga juga boleh ya. Kalau matanya sesuai dengan yang kalian bisa aja. Nah, ada yang mata mirip mata betulan ya. Nah, kemudian dikasih hidung dan dikasih mulut ya. Boleh senang, boleh sedih ekspresinya ya. Ini untuk anak laki-laki rambutnya pendek ya nak ya. Kemudian untuk step yang ketiga itu buat lagi pola wajahnya dan bentuk inderanya ditambahin, ada rambut, ada mata segala macam. Kemudian nanti kalian tambahin bentuk badannya, tambahin baju, tambahin bagian atas ya. Bagian tubuh bagian atas itu ditambahin, digambar aja. Ini basic nah, dari TK pun sudah sering ya. Nah, ini maaf kalau gambar Miss Deka agak-agak jelek ya. Miss Deka pun nggak terlalu pandai menggambar, tapi Miss Deka akan coba menggambar ya. Kita tambahin lengan baju, kita tambahin anggota badan yang di atas juga ya. Ini basic banget. Nah, ini di TK juga udah dari kelas 1 juga udah pernah diajarin ya. Gampang banget buat seperti ini. Kalau yang punya jiwa seni itu ya, oh ini pasti bagus banget hasilnya ya. Yang memang punya bakat menggambar kayak kakaknya Maulana tuh. Nah, Kak Alvina tuh gambarnya bagus tuh nak ya. Mungkin Maulana bisa nanti mencontoh dari kakak atau minta ajarin kakak biar gambarnya bagus ya, bisa mirip kayak aslinya. Oke nak, ini step yang ketiga ya nak ya. Nah, step yang keempat itu tinggal tambahin kakinya ya. Gambar badannya terus tambahin kakinya ya, mirip sama ya. Nah, jadi objek manusia ini nak menggambarkan tokoh-tokoh manusia yang ada pada cerita. Dengan demikian, objek manusia yang digambar juga menyertakan ekspresi tokoh. Nah, kita ini sekarang menggambar tokoh yang laki-laki ya nak ya. Nah, nanti Miss juga ada tutorial kalian membuat gambar anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan ini biasanya rambutnya panjang ya dan pakai rok gitu ya nak ya. Oke. Nah, di sini kan ekspresinya senang ya nak ya. Enggak, Miss buat ketawa, di sana senang. Dia ini anak laki-laki yang menyenangkan sepertinya ya. Oke, mohon maaf ya nak kalau gambarnya ini kurang rapi ya. Nah, ini Miss Deka tadi dadakan aja pagi-pagi buat ini ya. Nah, kita tambahin celananya. Oke, dah.
tambahin kakinya. Untuk kalian kalau mau coba di rumah pakai pensil ya nak, jadi kalau misalnya nggak rapi kalian bisa hapus gitu ya. Nah ini kebetulan Miss Deka lagi WFH, lagi di rumah, jadi alatnya seadanya aja ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh canggih nah, anak-anak bisa gambar tuh lewat aplikasi di Android ya. Oke, kemudian kita akan buat yang perempuan ya nak ya. Stepnya sama, buat dulu pola wajahnya, kemudian buat rambut dan indera yang lain dibuat ya. Ingat rambutnya panjang kalau untuk perempuan ya. Nah lihat contoh ya, matanya boleh kalian buat cantik-cantik semampunya kalian aja ya. Oke. Nah nanti kalian kalau misalnya udah jadi, udah bagus, nanti boleh tuh diwarnain biar jadi lebih menarik lagi gambarnya ya. Ingat tapi step-stepnya ya nak ya, jangan asal buat badannya dulu baru kepalanya, nanti nggak balance ya. Kalian buat step by step, pasti dari atas dulu buatnya baru ke bawah ya. Oke, ini udah nampak ya nak ya, perempuan ya, perempuan cantik ya. Miss kasih bulu mata sedikit tadi biar agak lentik-lentik gimana gitu. Aduh ini agak berantakan sedikit, nggak apa-apa lah ya nak ya. Ini hanya untuk kayak belajar kalian aja. Nanti Miss yakin kalian buat itu nanti lebih bagus lagi daripada Miss Deka ya. Nah kalian coba ya nak ya, belajar dulu baru berlatih terus ya. Berlatih berkali-kali baru nanti bisa jadi rapi dan bagus ya. Nah step nomor 4 itu tinggal tambahin rok aja sama kakinya ya, sama sepatunya biar cantik ya. Oke, buat yang bagus ya nak. Kalau Miss Deka ini kayaknya kurang rapi sekali, ini agak berantakan ya. Oke, ini tadi pakai pena buru-buru pagi-pagi banget karena Miss Deka dari rumah ngerjainnya. Oke, selanjutnya ada ekspresi wajah ya nak ya. Ada ekspresi senang, sedih, marah, terkejut dan lain sebagainya. Oke. Nah, perhatikan langkah-langkah pembuatan objek gambar berikut ini ya. Jadi yang pertama biasa kita buat pola wajahnya ya. Kemudian tahap 2 kita tambahin rambut, tambahin tahap 3 kita tambahin ekspresi mukanya, tambahin mata, bentuk alisnya gimana, tambahin itu mulutnya tuh mau gimana. Kalau senang ya dia pasti tertawa gitu ya. Kemudian di buku kalian juga ada untuk ekspresi sedih pun begitu juga nah ya. Buat satu pola bulat dulu atau pola wajah ya. Kemudian tahap 2 kalian tambahin rambut, tahap 3 kalian tambahin matanya seperti apa kalau orang sedih, seperti itu ya. Kalian tambah-tambahin seperti itu. Step by step ya nak ya. Nah ini Miss Deka langsung aja karena stepnya tadi sama kurang lebih dengan step yang sebelumnya ya. Nah kalau sedih ya mulutnya agak ke bawah ya, tapi ini kayaknya Miss Deka ketajaman ini nak ya. Biasa aja nih harusnya kayak gini, cuma seret gitu doang agak sedih ya. Nah itu rambutnya ya. Oke agak menyeramkan ya nak ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut lagi, itu ekspresi sedih ya. Kemudian ada ekspresi marah gitu ya. Tahap 1 sama, kita buat dulu pola mukanya, kemudian kita tambahin rambut ya untuk step 2. Kemudian tambahin bentuk alis untuk tahap 3, bentuk alisnya, bentuk matanya kemana. Kemudian ekspresi dari mulutnya gimana. Nah marah tuh, agak marah sedikit. Nah biasa alisnya naik ya nak kalau orang marah gitu ya. Kemudian untuk ekspresi terkejut itu juga sama, kalian buat pola wajahnya dulu, kemudian tambahin rambutnya, kemudian baru ditambah dengan ekspresi wajah seperti orang terkejut gitu ya. Oke, udah bisa bedain nak? Nah bisa kan nak buat sendiri kan? Nah ini gampang banget kalau kalian mau latihan dan belajar ya. Nah, sekali lagi Miss Deka mohon maaf ini kalau jelek ya nak ya. Oke, Miss Deka juga belajar. Nah, ekspresi seorang tokoh dapat ditentukan dengan mengamati situasi atau peristiwa pada sebuah cerita ya. Misalnya, pada cerpen Si Arang kemarin ada peristiwa Damar dan Arang yang tergelincir saat melompati tunggul pohon. Nah, pada cerita tersebut ekspresi Damar memang tidak dijelaskan, namun karena adanya peristiwa Damar yang tergelincir, maka dapat digambarkan bahwa ekspresi Damar adalah terkejut.
ya. Lihat di halaman 8. Nah, itu ada kan ekspresi yang terkejut ya. Lihat si Damar ya nak ya. Nah, waktu ini kemudian ada juga contoh ekspresi senang. Nah, tuh lihat di halaman 8 ya. Ini Damar bersyukur kaki Arang sudah yang dulu terkilir ya. Ya, kalau tidak pasti udah dibawa pencuri kudanya, makanya dia senang. Nah, itu tadi ya nak ya, contoh dari contoh-contoh dari ekspresi tadi ya, ekspresi. Nah, sekarang misalkan jelaskan tentang binatang ya. Bagian 2 ada binatang. Pada cerpen atau dongeng sering diceritakan ada satu tokoh atau ada satu atau beberapa ekor binatang ya. Terlebih lagi pada cerita fabel ya. Semua tokoh dalam ceritanya adalah binatang ya. Fabel itu biasanya ceritanya binatang ya. Ayo sebutkan binatang apa aja yang sering muncul dalam cerita atau dongeng ya. Biasanya itu ada kancil ya, ada harimau, serigala itu sering banget ya, buaya itu sering banget muncul. Nah, berikut misalkan praktekkan sedikit ya. Miss Deka juga nggak pandai menggambar kupu-kupu, tapi misalkan coba. Ini ada beberapa contoh ya, ada kuda, ada kancil, lain sebagainya, ada kupu-kupu juga ya. Miss Deka akan coba menggambar kupu-kupu versi Miss Deka ya. Oke, lihat di tahap 1 ya nak ya. Oke, di sini tahap 1 kalian buat dulu pola yang badannya dulu ya. Kemudian tahap 2 kalian boleh tambah sayap. Tahap 3 ya, kalian boleh tambahin ya. Yang tahap 2 tadi kalian tambahin dengan ornamen lainnya, misalnya bulat-bulat kah, atau sayapnya mau dibuat ada apanya lagi di atasnya, boleh banget ya. Kemudian kalian tambahin lah biar dia jadi cantik kupu-kupunya gitu ya. Kalian tambahin. Kemudian di step 4 itu kalian sempurnakan lagi ya, boleh diwarnain gitu. Biasanya ada diwarnai biar kelihatan lebih cantik seperti itu ya nak ya. Nah, tinggal kalian tambahin aja, misalnya diwarnain mau merah, kuning, hijau dan lain sebagainya ya. Oke nak, nah itu tadi penjelasan tentang menggambar ya objek manusia dan binatang ya nak ya. Miss Deka hanya pandai kupu-kupu tadi untuk binatangnya, jadi kalau kalian bisa lebih itu lebih bagus lagi. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka ya. Untuk tugasnya itu akan kalian praktekkan nanti membuat objek manusia dan objek binatang, tapi besok ya nak ya, karena besok kita ada jam SBDP. Tugasnya Miss akan bagikan besok pagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa, selamat siang semuanya, bye-bye.